Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Isma' ahda wilayatika. Dengarkan perjanjian perwalianmu. Auqafani baina yadayhi wa qal, Allah meletakkan aku di hadapannya dan berkata, ma fatartuka lita'tamira lil ilmi. Ma fatartuka, aku tidak menjadikan kamu, lita'tamira lil ilmi, untuk menerima perintah mendapatkan ilmu. Wala rabbaituka, dan aku mendidikmu juga, la litaqifa ala babi siwaya, bukan untuk berdiri di depan pintu orang lain. Artinya aku juga tidak mendidik kamu supaya meminta kepada orang lain. Wala takhadtuka jalisan litusailani ma yukhrijuka an mujalasati, dan juga aku memilih kamu sebagai pendamping litusa iluni, untuk mempersoalkan kepadaku ma apa saja yukhrijuka an mujalasati, yang bisa mengusir kamu dari pendampinganku. A'rifu man anta fa'arraftuka man anta. Aku tahu siapa kamu dan aku yang memperkenalkan kepada kamu siapa kamu. Hiya qa'idatuka allati la tanhadimu. Itulah sebagai landasan tempat engkau berpijak yang tidak pernah runtuh. Wasakinatuka, dan kedamaianmu, ketenanganmu, allati la tazulu, yang tidak pernah sirna, yang tidak pernah hilang. Anta abdi, engkau adalah hambaku. Jadi aku tidak menciptakan kamu untuk menerima perintah mendapatkan ilmu, dan tidak juga aku mendidik kamu untuk berdiri di depan pintu orang lain, dan juga aku tidak menjadikan kamu sebagai teman pendamping untuk bertanya kepadaku tentang sesuatu yang mengakibatkan kamu terusir dari pendampinganmu. Aku yang tahu kamu, dan aku yang memperkenalkan kepada kamu tentang siapa kamu. Artinya bahwa kita sebetulnya nggak tahu siapa kita. Yang memperkenalkan kita ini siapa adalah Allah juga yang tahu kita. Jadi siapa yang lebih tahu tentang kita? Allah atau kita? Allah lebih tahu daripada kita. Kita sendiri banyak hal-hal yang kita tidak tahu. Yang kita ketahui tentang diri kita hanya sebagian kecil saja. Terutama yang menyangkut jasa di kita. Di luar itu kita tidak tahu siapa sebenarnya kita ini. Makanya jadi ada hubungannya dengan hadis Yunani. Hadis Yunani itu hadis pendapat filosof di Yunani yang enggak tahu kok ujung-ujungnya populernya itu hadis Nabi, yaitu man arafa nafsahu wa arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Itu sebetulnya bukan hadis Nabi, itu hadis Yunani. Iya, saking tenarnya itu. Lalu akhirnya orang mengiranya itu hadis Nabi. Tapi bagi saya tidak persoalan apakah itu hadis Yunani, hadis Nabi. Ya benar ya benar. Betul enggak? Kalau yang ngomong tukang beca ngomongnya benar, percaya enggak? Kalau yang ngomong kiai tapi enggak benar, percaya enggak? Kalau yang ngomong kiai tapi enggak benar, percaya enggak? Itu. Kembali lagi bahwa undur ila maqal wala tantur ila man maqal. Lihatlah apa yang dikatakan, enggak usah melihat siapa yang mengatakan. Ini juga kita sering terjebak
terkadang kita nggak tahu, secara tidak sadar melihat orang yang berkatanya, tidak melihat apa yang dikatakan. Ini kan subjektivitas kita. Karena si ngomong nganggo jubah, nganggo sorban kita bareng ngewer tasbih. Jadi kesan kita kan seolah-olah itu ya benar. Tapi kesan ngomong gembel, ya ada tukang becak mengapa sih? Jadi itu namanya underestimate. Underestimate itu juga merupakan salah satu subjektivitas. Selalu merendahkan orang lain yang kita juga tidak tahu. Anta abdi, engkau adalah hambaku. Min ruhi nafakhtu fika, dari rohku aku tiupkan ke dalam kamu. Ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Al-Qur'annya, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan setelah sempurna bentuk manusia itu, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kutiupkan ke dalamnya dari rohku. Para mufassirin mengelak atau mencoba melarikan diri dari kalimat dari rohku dengan menafsirkan sebagian dari roh yang diciptakan oleh Allah, dan roh itu milik Allah. Silakan saja. Ya, ini kehati-hatian mereka ya sebetulnya ya nggak salah juga ya, takut tersesat kan begitu. Ya boleh saja orang takut tersesat. Wabi tahya, dan juga engkau bisa hidup karena aku, dan karena akulah engkau bisa hidup. Wa ilayya ta'ud, dan engkau hanya kepada aku akan kembali. Wa bi taqumu, dan juga karena akulah engkau bisa tegak. Wali tantasibu, dan kepadakulah engkau berintisab, berrelasi, berhubungan. Khalaqtuka, aku menciptakan kamu. Litakuna mawdi'a nazari atau mawdi'an nazri wa mujalla asma'i, aku menciptakan kamu supaya kamu menjadi tempat penglihatanku. Aku mencipta kamu supaya kamu menjadi tempat penglihatanku. Aku menciptamu supaya aku menatapi kamu. Mawdi'an nazri, tempatnya penglihatanku. Tak mana nih bahasa Jawa, siraku tak gaweku supaya bisa tak pandeng-pandeng ning kita. Kanggo tempat nyawange kita. Jadi sengaja siraku tak gaweku supaya kita ini bisa nyawang-nyawang sira. Wa mujalla asma'i, dan untuk sebagai tempat penampilan asma-asmaku. Wa khalaqtu laka ad-dunya, dan aku ciptakan dunia adalah untuk kamu, adalah hanya untuk kamu. Dan aku menciptakan hanyalah untuk kamu dunia ini. Dunia ini kuciptakan hanya untuk kamu. Wa asjadtuha laka, dan aku tundukkan dunia ini untuk kamu. Wa khalaqtu kulla syai'in min ajlika, dan kucipta segala sesuatu adalah karena untuk kamu. Wa banaituka min ajli, dan aku bangun kamu min ajli, untuk aku. Litakuna min ahli hadrati, supaya engkau menjadi ahli kehadiratkanku, supaya engkau bisa menjadi anggota kehadiratanku, menjadi golongan kehadiratanku, kehadiratan Allah, hadrati. Wakhtartuka li syarafi jam'iyyati, dan aku memilih kamu li syarafi jam'iyyati, sebagai penghormatan atas perkumpulan kita. Wa ahbabtu laka ma'iyyati, ya, dan aku buat kecintaan untukmu akan bersamaku. Wa fatartuka ala surati, dan aku ciptakan kamu sesuai dengan
gambarku. Terserah sesuai dengan gambarku itu artinya kayak gambar kita. Jadi bahwa kamu kubuat itu supaya bisa menampilkan kehebatanku. Aku membuat lukisan sebagus ini supaya kamu tahu bahwa aku ini sang pelukis hebat. Ya kan begitu. Dan kapan Allah melukis kita itu? Allah melukis kita ini sejak dari awal kita dalam rahim ibu. Alladzi huwa yusawwiru fil arham. Membuat gambar kita ini sejak itu di dalam rahim ibu. Jadi artinya bahwa hidung yang sekarang kamu miliki, mata sekarang yang kamu miliki itu sudah sejak awal oleh Allah digambar. Makanya Allah juga disebut punya sifat al-musawwiru. Al-musawwir itu yang menggambar, artinya yang melukis, yang mencipta, mendekor juga bisa, ya, yang mendesain juga bisa.